Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Saya percaya Anda diberkati Tuhan luar biasa. Saya percaya Tuhan mengasihi kita. Saat ini kita beribadah kepada Tuhan dengan online. Tuhan tidak mengulangi berkat Tuhan buat saudara saya saat ini. Saya percaya Tuhan mengasihi kita dengan berkatnya, kasihnya akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya yang tetap mengasihi kita. Kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan pada sini. Tuhan, kami berdoa bagi Kau Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan mengalir kehidupan kami Tuhan. Bawa hati kami yang rindu kepada Engkau Tuhan. Hati yang kami yang kangen pada Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan begitu baik kepada kami. Engkau menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Sungguh berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau bagian kami Tuhan. Engkau Allah kami Tuhan. Dengan nafas kami Tuhan. Dengan hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan mulut kami Tuhan. Dengan suara kami Tuhan, kami mengagungkan Engkau. Mari buka suara kita, kita sembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, glory. Glory Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Buat anugerah keselamatan-Mu. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberkati kami, melindungi kami dalam kasih rencana-Mu. Glory Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan buat hari ini Tuhan. Buat berkat-Mu yang Kau beri kepada kami dengan cuma-cuma Tuhan. Hanya dekat kepada-Mu Tuhan kami boleh tenang Tuhan. Dekat kepada Engkau Tuhan kami boleh tentram Tuhan Yesus. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kesetiaan-Mu Tuhan. Membawa kami Tuhan lebih lagi intim mengasihi Engkau Tuhan. Untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami siap menyembah-Mu Tuhan Yesus. Siap memuji Engkau Bapa kami. Hanya dekat padamu saja kami boleh tenang Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah perlindunganku. Keselamatan kami Tuhan. Keselamatanku. Sekali-kali kepada Allah Tuhan. Hanya dekat padamu saja Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku Yesus. Kau sertai jalanku. Kau menyertai setiap jangka langkah kami Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Yesus. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan yang baru Kau berikan kepada kami pada saat ini Tuhan Yesus. Kau pelindungan kami. Dan
keselamatan bagi depan kami mengasihi-Mu Tuhan. Keselamatanku. Mari katakan pujian bersama-sama. Dengan hatimu katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu saja Tuhan, dekat padamu Tuhan Yesus. Ya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu, ini kami Tuhan Yesus, bersekutu denganmu ya Allah kami, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu menikmati hadiratmu, biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidup kami. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan sikap hati kita kepada Allah, angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Kami ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan, menikmati hadirat-hadiratmu ya Allah. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup kami. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini kami Tuhan menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Tinggal dalam hadiratmu, tinggal dalam kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah, hanya dekat padamu Tuhan. Jiwa kami tenang bersamamu. Oh, haleluya. Oh, rabalabashana rabal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 ab
Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Allah kami. Hanya dekat padamu Tuhan. Jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih
Bila jiwamu menyembah Tuhan, hatimu mengangkat pujian bagi Allah, sebab Dia yang layak. Terima segala hormat, segala pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Persembahan bagimu Tuhan, pujian bagimu ya Allah, pengagungan bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau layak kami sembah Tuhan. Hanya tenang kepadamu jiwa kami boleh tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami yang haus akan kasih setiamu dari depan kami. Bawa jiwa kami, roh kami Tuhan, lebih dekat lagi pada Engkau Tuhan Yesus. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih Roh Kudus, Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Kami ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kita bersama-sama, ini kami Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan Yesus. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Jesus. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu ya Allah. Glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory ya Rabbalabalabalabalabalabala. Glory ya Rabbalabalabalabala. Shandarabalabalabala. Jesus. Oh, haleluya. Oh ya Rabbaba Shandarabalabalabalabalabalabalabala. Hanya Engkau yang layak terima segala hormat pujian. Jesus, Jesus, Lord. Haleluya. Glory Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya kepada Engkau Tuhan.
Engkau Allah selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Memberkati kehidupan kami Tuhan dan rencana-Mu Tuhan. Saya untuk kami berdoa syafaat Tuhan Yesus. Kami berdoa syafaat buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia kepunyaan Engkau Tuhan. Indonesia biji mata-Mu ya Allah. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari pulau ke pulau Tuhan. Nama-Mu ada di Indonesia Tuhan. Engkau berkati Indonesia Tuhan. Ada shalom bagi Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia dijaga oleh Engkau Tuhan. Diberkati oleh Engkau Tuhan. Dikasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan. Bangsa kami Tuhan, dikasih-Mu Tuhan. Wabah yang melanda kota Indonesia Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan. Wabah yang terjadi Tuhan bagi Indonesia Tuhan, Engkau ampuni bangsa kami Tuhan. Gerakan hati-Mu Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Wabah yang melanda Tuhan, percaya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Virus corona Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mampu Tuhan menghendak semuanya ini Tuhan. Tapi semua ini terjadi kepada bangsa kami Tuhan, butuh kasih setiamu Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Perekonomian bangsa kami Kau pulihkan Tuhan Yesus. Jika bangsa kami Tuhan bersatu Tuhan, merendahkan diri mencari wajah-Mu Tuhan, kami percaya bangsa kami akan Kau pulihkan ya Allah. Kami klaim janji-Mu Tuhan. Tangan-Mu ada di Indonesia Tuhan. Tangan-Mu berkati Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, Presiden Tuhan, wakilnya Tuhan, staf tinggi terendah Tuhan Yesus, baik rumah sakit Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan hikmah kepada mereka Tuhan. Untuk apa yang mereka lakukan untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Pekerjaan mereka lakukan untuk bangsa kami Tuhan, berkati mereka Tuhan. Engkau bertemu tangan Tuhan, pelindungan-Mu ada Tuhan. Mazmur 91 terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa untuk kota kami Tanjung Pandan Tuhan Yesus. Kota yang Kau berkati Tuhan, kota yang menjadi biji mata-Mu Tuhan. Ada shalom bagi Belitung Tuhan. Belitung penuh dengan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Belitung diberkati, Belitung dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, Bupati, Wakil Bupati Tuhan, Belitung Timur, Belitung Barat Tuhan, Bapak memberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan, zona yang hijau kembali bagi Belitung Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, saya percaya Tuhan, Belitung Tuhan menjadi kepunyaan Engkau Tuhan. Beri berkati dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Semua yang ada Tuhan, saya percaya Tuhan, baik sektor perizinan Tuhan, pertanian Tuhan, semua kami bawa kepada Engkau Tuhan. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami Tuhan, berkuasa selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan bagi ketiga pemimpin hamba-Mu Tuhan Yesus. Bapak Nikotor Harajo Tuhan, Bapak Brian Totong Tuhan, Bapak Hendra Sanjaya sebagai gembala kami Tuhan. Kau berkati ketiga pemimpin ini Tuhan, berkati mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, kemarin melangkah Tuhan. Bagian firman-Mu Tuhan disampaikan Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Maka keselamatan terjadi Tuhan, ada pertobatan terjadi Tuhan ketika pemimpin Engkau Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, istrinya, anak-anak mereka Tuhan, cucu mereka Tuhan, usaha mereka Kau berkati Tuhan Yesus. Biar nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang mereka melangkah Tuhan menuju kasih-Mu Tuhan, Engkau Allah memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Gereja dibangun Tuhan dan tahap yang kedua Tuhan. Kami butuhkan uluran tangan-Mu yang berkuasa Tuhan. Memberkati segala dana, aspek apapun Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu Tuhan Yesus. Gereja holy Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau ada bagi gereja ini Tuhan. Engkau membangun Tuhan Yesus dari awal Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyelesaikannya pada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kontraktor ada Tuhan Yesus. Semua yang kami butuhkan Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan, Engkau Allah mencukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, ada kemuliaan-Mu bagi gereja-Mu Tuhan, ada berkat-Mu bagi gereja-Mu Tuhan, ada keselamatan bagi gereja-Mu Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa kami yang baik Tuhan. Engkaulah Allah kami Tuhan Yesus. Berkati kul-kul yang ada Tuhan, berkati semua gembala kul yang ada Tuhan, berkati melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, apa yang dipercayakan kepada gembala kul Tuhan, mereka diberkati dalam pelayanan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan.
Baik memberikan persembahan kami melalui online Tuhan Yesus. Dengan rekening yang ada Tuhan, Engkau Allah memberkati Tuhan. Setiap tangan memberi kepada Engkau Tuhan. Baik anekonia Tuhan, baik perpuluhan Tuhan, persembahan khusus Tuhan, Engkau memberkati mereka melimpah-limpah Tuhan. Dengan sarana yang ada Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Inilah doa kami kepada Engkau Tuhan. Segala pujian kami, segala syukur bagi Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah Allah kami, Engkau Tuhan kami. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan selama-lamanya. Dalam nama Yesus, berdoa sama katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Saya percaya ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amen. Nama yang berkuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kelepasan, ada pemulihan yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya malam ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik pada kami Tuhan Yesus. Yes, amen. Glory. Semuanya memuji Tuhan bersama-sama. Kita bersama-sama bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat nama yang berkuasa Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Kata bersama-sama kepada Tuhan. Namanya Tuhan
Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setiamu yang kau begitu mengasihi kami, hidupan kami Tuhan. Bawa roh kami, jiwa kami Tuhan, sekalipun kami melangkah Tuhan menuju Tuhan, Engkau menopang kami, Engkau memelihara kami, Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Allah selalu peduli kehidupan kami. Allah selalu membuat kehidupan kami mengasihi Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi melangkah Tuhan dalam kegelapan Tuhan, gak ada bertokatmu itu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami baik. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam sesakan Tuhan, saat ku dalam ketakutan, Engkau ada hadir dalam kehidupan kami. Ada di sisiku. Terima kasih Yesus. Kau berkata, jangan takut, kau beriku Kenangan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan, menopang kami, memelihara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau berikan kebaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau ada bersama kami Tuhan. tanganmu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan Tuhan, Saat ku dalam ketakutan, Engkau hadir di sisi kami Tuhan. Kau berkata, Jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan
sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang Dengan seluruh hati kita kata kepada Allah, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang Engkau Tuhan yang berjanji memberkati kami. yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Terus selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang Tiada Tuhan sepertimu Tuhan. tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku, Tiada Tuhan yang sepertimu. tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Glory Tuhan. Engkau Allah yang setia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Glory Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan saat ini Tuhan. Untuk dengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang menjaga firman-Mu Tuhan. Dan urapan kuasa-Mu melimpah bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang menjaga firman Tuhan, urapi dia Tuhan. Dalam kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami terima Tuhan firman-Mu Tuhan. Dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia
hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara.
Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali lagi dalam ibadah online. Kalau saudara suka judul khotbah, saya akan menyampaikan firman Tuhan berjudul musim yang berubah. Kenapa musim yang berubah? Karena saya percaya bahwa setiap kita pasti akan mengalami berbagai macam musim. Kita mengerti bahwa di Indonesia itu ada dua musim. Musim panas dengan musim panas sekali. Jadi di Indonesia ini kita udah mulai kehilangan musim hujan, saudara. Tapi berbeda di luar negeri. Di luar negeri, saudara akan mengalami 4 musim. Musim panas, musim semi, musim dingin, musim gugur. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apapun musimnya, musim itu pasti silih berganti kita alami dalam kehidupan. Mungkin ada beberapa di antara saudara masuk tahun ini saudara mengalami musim berkemenangan. Musim saudara di mana diberkati luar biasa. Ada saudara-saudara yang mengalami musim kemenangan demi kemenangan. Tapi saya percaya juga ada beberapa di antara saudara yang masuk tahun ini mengalami musim-musim paceklik, musim-musim kekeringan, musim-musim di mana penderitaan melanda kehidupan saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, musim-musim akan silih berganti dalam kehidupan. Kita masuk musim yang satu dan kita akan keluar dari musim itu dan kita akan masuk di musim yang baru. Tapi yang paling penting bukan apa musimnya. Yang paling penting adalah apa yang Tuhan ingin katakan kepada setiap kita. Dimanapun musim yang kita lalui itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama ada dalam perjanjian lama, yang kedua ada dalam perjanjian baru. Supaya seimbang kita melihat kacamata firman Tuhan pada hari ini. Di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-22 Alkitab katakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, Alkitab telah memberitahu kepada kita bahwa dalam kehidupan ini kita nggak hanya menjalani satu musim kehidupan. Karena ada begitu banyak orang hanya bisa bertumbuh di dalam Tuhan, waktu dia hidup cuman di satu musim. Waktu musimnya diberkati, musim berkat berlimpah-limpah, semua pekerjaan kita berhasil, kita diberkati luar biasa, ada orang yang bisa bertumbuh di situ. Tapi ketika dia masuk, Tuhan mengizinkan musim-musim paceklik, musim-musim kekeringan, dia nggak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, seharusnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang kuat dalam musim apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar saudara bisa bertumbuh cuma di satu musim kehidupan. Apapun musimnya, seharusnya kita tetap bisa bertumbuh, kita tetap bisa mengasihi Tuhan. Kita nggak berpaling daripada Tuhan. Karena ada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang memampukan hidup saudara dan hidup saya untuk melewati semua musim-musim kehidupan. Alkitab katakan dalam 2 Korintus 3 ayat ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang lebih besar. Di sini Paulus sedang membandingkan kemuliaan di dalam perjanjian lama dengan kemuliaan yang dalam perjanjian baru. Perjanjian lama itu ada kemuliaan, tapi makin lama makin memudar, saudara. Kemuliaan dalam perjanjian lama itu mematikan. Oleh sebab itu Musa menutupi mukanya. Tetapi berbeda dengan kemuliaan yang Tuhan tawarkan dalam perjanjian baru. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Musa harus menyelubungi mukanya. Kalau enggak Musa pasti mati. Tapi dalam perjanjian baru, kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu mengerjakan perubahan. Alkitab berkata, saudara diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ketika kemuliaan itu diberikan kepada saudara, kemuliaan itu bukan hanya sekedar membawa saudara kepada sorga, tapi kemuliaan itu mengerjakan perubahan demi perubahan. Karena ada begitu banyak orang hari-hari ini, hidupnya nggak pernah mau berubah, tapi kepengen masuk ke dalam sorga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kata berubah
Ya, di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dipakai kata metamorfo, yang punya pengertian perubahan wujud yang sangat signifikan, yang terjadi lewat sebuah proses yang makin lama semakin bagus. Contohnya ada telur, kemudian berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, dan kepompong yang jelek itu berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan membawa kita berjalan dari satu musim kepada musim lainnya? Kenapa Tuhan gak membawa kita hanya tinggal di satu musim? Karena begini, karena Tuhan ingin membentuk saudara. Tuhan mau supaya saudara berubah bentuk. Metamorfosis terjadi dalam kehidupan saudara. Itu dia saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau kita belajar Alkitab kita, bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak membawa bangsa Israel langsung sampai ke tanah perjanjian? Apakah saudara percaya kalau Tuhan sanggup membawa bangsa Israel langsung masuk ke tanah perjanjian? Saudara percaya Tuhan bisa? Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup membawa bangsa Israel langsung sampai ke tanah perjanjian. Tapi kenapa Tuhan gak lakukan itu? Karena begini, karena Tuhan ingin mentransformasi kehidupan dari bangsa Israel. Karena kalau kita mempelajari Alkitab, bangsa Israel hidup 300 tahun di tanah Mesir. Ada begitu banyak cara hidup, ada begitu banyak cara berpikir Mesir yang meliputi kehidupan mereka. Budaya-budaya Mesir sangat melekat dalam kehidupan mereka. Dan bagaimana caranya kemudian Tuhan mau supaya mereka punya gaya hidup yang baru, supaya mereka siap hidup di tanah perjanjian. Nggak bisa enggak, Tuhan harus memproses mereka. Dan apakah proses yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengizinkan bangsa Israel muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Hari ini juga mungkin Tuhan mengizinkan musim demi musim silih berganti hadir dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan ingin mentransformasi kehidupan saudara. Tuhan ingin mengubah kehidupan saudara. Dia ingin membentuk saudara, supaya saudara dan saya, kita siap hidup di tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya hari ini saudara gak perlu kecewa sama Tuhan. Ya, Tuhan gak pernah jahat dalam kehidupan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia mencintai saudara. Makanya dia izinkan musim demi musim saudara lewati dalam kehidupan saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu hal yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita, waktu kita melewati musim demi musim, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin mengubah mentalitas kita. Saudara mengerti ya, bangsa Israel selama 300 tahun, mereka hidup di tanah Mesir. Mereka hidup itu dengan mentalitas budak. Apakah yang dimaksud dengan mentalitas budak? Mentalitas budak itu adalah mentalitas yang kemudian kehilangan inisiatif dalam kehidupan mereka. Itu yang terjadi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang punya mentalitas budak itu akan kehilangan inisiatif. Perlu disuruh-suruh, perlu dipaksa-paksa untuk melakukan segala sesuatu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Oleh sebab itu kalau hari ini saudara dan saya, kita kebaktian, kita perlu disuruh-suruh. Kita berdoa, kita perlu dipaksa-paksa. Saudara memberi, saudara perlu dipaksa-paksa. Itu adalah mentalitas budak. Dan Tuhan ingin mengubah itu dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari bangsa Israel. Saudaraku, Tuhan mengubah kehidupan mereka melalui musim demi musim. Oleh sebab itu hari ini, saya ingin mengajar kepada saudara, ada 2 karakter, mentalitas yang saudara perlu belajari. Kalau Tuhan mengizinkan saudara berjalan dari satu musim kepada musim lainnya, ada 2 mentalitas kerajaan yang perlu ada dalam kehidupan saudara. Yang pertama, mentalitas yang pertama,
itu adalah Tuhan ingin mengubah mentalitas kemiskinan menjadi mentalitas menjadi berkat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, miskin itu tidak salah. Yang salah adalah mentalitas miskin. Karena saya cuma mau kasih tahu begini, saudara, ada juga orang-orang yang kaya, orang yang punya banyak duit, setahun mungkin 3 kali ke luar negeri, rumahnya besar, tapi punya mentalitas miskin. Seharusnya mentalitas kita bukan mentalitas miskin. Seharusnya mentalitas saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi berkat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya akan mengambil sebuah contoh. Di dalam Alkitab ada sebuah jemaat yang di-endorse oleh Rasul Paulus. Itu adalah jemaat di Makedonia. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 8. 2 Korintus 8. Ya, ayat yang pertama. 2 Korintus 8. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, ya. Ya, ini jemaat yang sangat di-endorse sama Rasul Paulus, ya, waktu dia menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus. Alkitab katakan begini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua, saudara perhatikan baik ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, artinya apa? Artinya jemaat di Makedonia itu bukan mengalami satu penderitaan. Yang dia lalui itu bukan cuma satu kesusahan. Alkitab berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Apakah pengertian dari pelbagai penderitaan? Artinya jemaat di Makedonia mengalami banyak penderitaan. Tapi saudara lihat, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Saudara, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, jemaat di Makedonia itu bukan miskin. Jemaat di Makedonia itu Alkitab berkata sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Artinya apa? Artinya begini, melalui berbagai macam penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka, melalui musim-musim kekeringan paceklik terjadi dalam kehidupan jemaat di Makedonia, mereka hidup dalam penderitaan, mereka hidup dalam kemiskinan, tapi Alkitab berkata mereka kaya di dalam kemurahan. Sekalipun mereka miskin, tapi mereka memiliki mentalitas jadi berkat buat orang banyak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, seharusnya mentalitas yang seperti ini harus dimiliki oleh saudara dan saya. Kalau saudara dan saya berkata bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, Alkitab berkata saudara adalah garam dan terang dunia. Jangan biarkan mentalitas kemiskinan bersarang dalam kehidupan saudara. Jangan biarkan mentalitas kemiskinan ini ada dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu hari ini kita perlu membantai habis semua mentalitas kemiskinan yang membuat kita nggak jadi apa-apa, kita nggak bergerak di dalam Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jadilah seperti jemaat di Makedonia. Ayat yang ketiga, dari 2 Korintus 8, ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan, saudara lihat ya, mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kalau hari ini saudara, kalau kita sedang menderita, ya kita hidup dalam kemiskinan, biasanya yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah bantuan dari orang lain. Yang kita harapkan adalah pemberian dari orang lain. Tapi berbeda dengan jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia, Alkitab berkata, mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami. Saudara lihat ya, dengan kerelaan, ya, mereka tuh mendesak Paulus. Ya, artinya apa? Artinya
Jemaat di Makedonia itu marah kalau seumpamanya mereka tidak diberikan kesempatan untuk memberi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini yang luar biasa dari jemaat di Makedonia. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada Paulus supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya yang pertama, mentalitas yang Tuhan ingin ubah dalam kehidupan kita adalah mentalitas kemiskinan menjadi mentalitas menjadi berkat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin hari ini saudara nggak punya uang, tapi saudara tetap bisa jadi berkat buat orang banyak. Mungkin hari ini saudara kekurangan, tapi saudara tetap bisa jadi berkat buat banyak orang. Ada begitu banyak cara yang bisa kita pakai untuk saudara dan saya tetap menjadi terang, untuk saudara dan saya menjadi garam. Oleh sebab itu hentikan hari ini. Saudara tidak bikin apa-apa di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan akan mampukan saudara untuk hidup jadi berkat. Kalau Tuhan ada di dalam saudara, Tuhan akan memberikan kemampuan dalam kehidupan saudara. Yang kedua, mentalitas yang kedua, yang Tuhan ingin ubah dalam kehidupan saudara, sehingga dia memberikan kepada saudara, mengizinkan musim demi musim terjadi dalam kehidupan saudara. Dia ingin mengubahkan saudara dari mentalitas korban menjadi mentalitas yang setia sampai mati. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Wahyu. Kita akan belajar dari jemaat di Smyrna. Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang 11. Ini surat Rasul Yohanes, ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos ya, kepada jemaat gereja di Smyrna. Alkitab katakan begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat yang 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tahu penderitaan kita. Tuhan tahu kesusahan kita, Tuhan tahu kemiskinan kita. Namun yang luar biasa adalah kemudian Tuhan berkata kepada jemaat di Smyrna, namun engkau kaya. Jadi saudara bisa membandingkan ya, kaya versinya Tuhan, itu bukan kaya versinya manusia. Kaya versinya manusia, saudara punya duit banyak, 7 turunan gak habis. Karya versi manusia, saudara punya mobil banyak. Rumah saudara 4 lantai, setahun 3 kali keluar negeri. Itu kaya versinya manusia. Tapi berbeda dengan kayanya versinya Tuhan. Kayanya versinya Tuhan artinya begini. Dalam keterbatasan saudara, dalam kesusahan saudara, dalam penderitaan saudara. Tapi kalau saudara tetap mengerjakan kehendak Tuhan, itu adalah kaya versinya Tuhan. Saudara perhatikan baik Alkitab saudara. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat yang 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi ini adalah janji Tuhan buat jemaat di Smyrna. Yang saya percaya, ini pun janji Tuhan buat saudara dan saya. Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada kita, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya engkau dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tapi saudara lihat, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apapun musim yang hari ini saudara lalui, apapun musim yang hari ini saudara sedang jalani, Alkitab berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Selama saudara bertahan dalam penderitaan saudara. Selama saudara tetap mengasihi Tuhan dalam kesusahan saudara. Selama saudara tetap melakukan kehendak Tuhan dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Dan kalau saudara setia sampai mati, Alkitab berkata kepada kita, saudara akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Ayat yang ke-11, ayat yang terakhir. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan musim demi musim terjadi dalam kehidupan kita? Apapun musim yang saudara lalui, saudara bisa berkemenangan di dalam Tuhan. Kalau hari ini saudara mengubah mentalitas saudara. Tuhan sedang mengubah yang pertama, mentalitas miskin menjadi mentalitas jadi berkat. Yang kedua, Tuhan sedang mengubah mentalitas korban menjadi mentalitas yang setia sampai mati. Saudara tetap mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu kalau hari-hari ini saudara sedang menderita, saudara sedang kesusahan, bukannya Tuhan tidak tahu. Sadar nggak saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah melalui semuanya. Dia adalah Tuhan yang telah mengalami semua penderitaan-penderitaan dalam dunia ini. Bahkan dia telah mati buat saudara. Dia telah memberikan contohnya kepada kita. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, jangan takut terhadap apa yang kau derita. Karena percayalah, kalau saudara tetap setia, saudara tetap mengerjakan kehendak Tuhan, saudara tetap jadi berkat buat orang lain, mahkota kehidupan tersedia dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Kita berdoa. Bapak kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, biarlah hari ini apapun musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, biar boleh mengubah mentalitas kami, mengubah cara berpikir kami, supaya kami nggak punya lagi mentalitas kemiskinan, supaya kami nggak punya mentalitas menjadi korban ya Bapak. Tapi apapun musim yang terjadi dalam kehidupan kami, hari ini kami tahu bahwa Tuhan sedang membentuk kami. Tuhan sedang mengubahkan kehidupan kami, supaya kami tetap jadi berkat buat orang lain. Hari ini kami belajar dari jemaat di Makedonia, dan hari ini kami belajar dari jemaat di Smyrna. Terima kasih ya Bapa, materaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Hanya Kau yang layak ku Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. 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 Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaatnya saya kasihi, dimanapun kita berada pagi hari ini, yang sedang mengikuti ibadah online pagi hari ini, mari saja kita semua, kita akan kedua tangan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Kekasih-kasih Kristus, terimalah segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera berkat dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita
di awan permai berkekal sampai selama-lamanya. Mari percaya dan sudah terima berkat Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Baik, tentu semua ya, saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Tetap on fire mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Shalom.